Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Mahfuz Tarmasi lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1868 di Tremas, Arjosari Pacitan, Jawa Timur. Beliau dikirim ke Makkah untuk belajar di sana bersama ayahnya saat berusia 6 tahun. Guru pertamanya di Makkah adalah ayahandanya sendiri, Syekh Abdullah Tarmasi. Sebelumnya, beliau juga pernah menimba ilmu di Semarang di bawah asuhan Kiai Haji Soleh Darat. Jika ada daftar ulama Nusantara yang memiliki karya kitab paling banyak, nama Syekh Mahfuz Tarmasi adalah salah satunya. Beliau telah menulis banyak kitab dari berbagai disiplin keilmuan Islam. Syekh Mahfuz Tarmasi wafat pada tahun 1920 Masehi dan dimakamkan di Makkah. Syekh Mahfuz Tarmasi memiliki nama lengkap Muhammad Mahfuz bin Abdullah bin Abdul Manan bin Diponegoro Tarmasi Al-Jawi. Beliau lahir pada tanggal 12 Jumadil Ula, 25 Rojab, tahun 1258, atau bertepatan tanggal 31 Agustus tahun 1842 Masehi. Beliau dilahirkan di Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pada masa itu Desa Tremas masih termasuk wilayah Karesidenan Solo, Jawa Tengah. Saat Syekh Mahfuz lahir, Kiai Abdullah, ayahnya, sedang berada di Mekah. Ia merupakan putra tertua Kiai Abdullah. Kala ayahnya bermukim di Mekah, Syekh Mahfuz kecil diasuh oleh ibu dan pamannya. Beliau-beliau inilah yang pertama kali mengenalkan nilai-nilai dan praktik keagamaan kepadanya. Kemudian beliau belajar membaca Al-Quran dan ilmu agama tingkat dasar kepada ulama-ulama tanah Jawa. Syekh Mahfuz memiliki banyak saudara, di antaranya adalah Kiai Haji Dahlan, Nyai Tirip, Kiai Haji Dimyati yang juga pernah belajar di Mekah serta ahli di bidang ilmu waris, Nyai Maryam, Kiai Haji Muhammad Bakri yang ahli kiroah, Sulaiman Kamal, Muhammad Ibrahim, dan Kiai Haji Abdul Rozak, yang merupakan ahli tarekat dan seorang mursyid yang mempunyai pengikut di hampir seluruh pulau Jawa. Saat usia 6 tahun, beliau sempat dibawa ayahnya ke Mekah, yaitu sekitar tahun 1264 Hijriah atau 1848 Masehi. Di Mekah, sang ayah memperkenalkan beberapa kitab penting kepadanya. Syekh Mahfuz menganggap Kiai Haji Abdullah lebih dari sekedar seorang ayah dan guru. Syekh Mahfuz menyebutnya sebagai murabi waruhi, pendidikku dan jiwaku. Adapun yang beliau pelajari dari ayahnya adalah ilmu tauhid, ilmu Al-Quran, dan fikih. Dari ayahnya, beliau mengkaji kitab Syarah Al-Ghoyah li Ibni Qasim Al-Ghuza, Al-Manhaj Al-Qawim, Fathul Muin, Fathul Wahab, Syarah Syarkawi, Al-Hikam dan sebagian tafsir Al-Jalalain. Setelah belajar kepada ayahnya, Syekh Mahfuz kemudian merantau ke Semarang, untuk belajar kepada Kiai Muhammad Soleh bin Umar, salah seorang ulama besar di Jawa pada abad ke-19 yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Soleh Darat. Kepada Kiai Soleh Darat ini, beliau mempelajari kitab tafsir Al-Jalalain, kitab Wasilah At-Tulab dan Syarah Al-Mardini dalam ilmu falak. Cara Syekh Mahfuz mendapatkan pengetahuan bervariasi. Terkadang beliau memusatkan perhatiannya pada apa yang diuraikan oleh guru dalam majelis yang diadakan di beberapa masjid. Yang paling sering, beliau membaca kitab di hadapan gurunya, menunggu koreksi dan komentarnya. Dalam kasus yang pertama dan kedua, beliau merupakan murid yang dinamis. Antusiasnya untuk memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan Islam bisa dilihat dari berbagai guru yang ditemuinya. Adapun guru yang pernah beliau datangi untuk belajar, baik sebelum bermukim di Mekah maupun ketika beliau sudah bermukim di Mekah, berasal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti fikih, hadis, ilmu-ilmu tata bahasa Arab, ilmu Qoriat, di antaranya adalah Kiai Abdullah ayahnya, Syekh Soleh Darat,
Syekh Muhammad Al-Munsyawi, Syekh Umar bin Barokat As-Syami, Syekh Mustafa bin Muhammad bin Sulaiman Al-Afifi, Al-Alama Al-Habib Sayyid Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan beberapa ulama lainnya. Syekh Mahfud memiliki karya khusus yang mencatat semua sanad dari setiap ilmu yang beliau pelajari. Kumpulan sanad tersebut terdapat dalam karyanya yang berjudul Kifayah Al-Mustafid. Diceritakan dalam kitab tersebut, bahwa selain beliau terkenal sebagai seorang alim yang khusyuk dalam ibadah, tawadu dalam tingkah laku, ridho dan sabar dalam berbagai sikap, juga sebagai seorang ahli dalam hadis Sahih Bukhari. Pada saat beliau dan adiknya sedang belajar di Mekah, beliau mendapatkan kabar bahwasannya Kiai Abdullah ayahnya wafat pada hari Selasa, 29 Sya'ban 1314 Hijriyah atau 1894 Masehi. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Syekh Mahfuz mengirimkan Kiai Haji Dimyati adiknya pulang ke Jawa. Kemudian Kiai Dimyati inilah yang menggantikan posisi sang ayah di Tremas. Sejak saat itulah Syekh Mahfuz menetap di Mekah. Selain beliau belajar, beliau juga mengajar di Mekah. Beberapa rekan belajarnya di Mekah kembali ke Jawa, termasuk Kiai Haji Dimyati adiknya, dan Kiai Kolil Bangkalan. Mereka kembali ke daerahnya dan mengembangkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan. Syekh Mahfuz menikah dengan Nyai Muslimah, seorang putri asal Demak, Jawa Tengah, yang kala itu sedang menunaikan ibadah haji pada dekade pertama abad 20. Dari pernikahannya dengan Nyai Muslimah, beliau memiliki satu putra bernama Muhammad, dan memiliki dua saudari perempuan yang telah meninggal pada usia 5 tahun. Muhammad menjadi putra satu-satunya yang masih hidup pada masa itu, sehingga ia didorong oleh Syekh Mahfuz ayahnya untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Muhammad, putra Syekh Mahfuz, melaksanakan wasiat sang ayah dengan keberhasilannya menjadi guru di bidang Al-Quran. Selain itu, Muhammad juga berhasil mendirikan pesantren yang mengedepankan disiplin Al-Quran, yaitu pesantren Bustanul Usyakil Quran di Betengan, Demak, Jawa Tengah, yang memiliki banyak santri dari berbagai penjuru Nusantara. Muhammad meninggal pada hari Ahad, tanggal 13 Oktober tahun 2013. Kemudian kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad bin Harir bin Muhammad. Syekh Mahfuz Tarmasi adalah salah satu ulama asal Indonesia yang dikenal luas oleh dunia Islam. Pada paruh akhir abad ke-19, beberapa ulama Indonesia yang kepakaran dan keilmuannya di bidang agama diakui dunia Islam, dan diberikan kesempatan untuk mengajarkan ilmunya di Masjidil Haram. Kurang lebih ada 7 ulama asal Indonesia yang terkemuka dan dikenal luas. Di antaranya adalah Syekh Mahfuz Tarmasi asal Jawa Timur, Syekh Nawawi Al-Bantani asal Jawa Barat, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi asal Sumatera Barat, Syekh Muhtarom Al-Banyumasi asal Jawa Tengah, Syekh Bakir Al-Banyumasi asal Jawa Tengah, Syekh Asari Bawean asal Jawa Timur, dan Syekh Abdul Hamid Kudus asal Jawa Tengah. Ulama-ulama tersebut, selain keilmuannya yang diakui secara dunia, juga menjadi kebanggaan bangsa, dengan kualitas keilmuan yang masyhur internasional, dan menjadi guru besar serta pengajar tetap di Masjidil Haram. Ada satu hal yang dianggap sebagai kemajuan dari perkembangan Islam di Nusantara adalah adanya parameter yang menjadi konvensi para ulama, yaitu, para pelajar di Mekah baru dianggap berhasil menyempurnakan keilmuannya, apabila ia telah memperoleh tarbiyah dari para ulama-ulama masyhur tersebut. Sedang metode belajar yang digunakan dalam proses kegiatan keilmuan di Masjidil Haram adalah metode halaqah, yaitu murid-murid duduk mengelilingi guru atau orang yang berilmu. Metode halaqah ini telah ditetapkan sebagai metode belajar yang utama dalam proses keilmuan di Masjidil Haram. Kegiatan halaqah diselenggarakan setiap hari setelah sholat subuh, asyar, maghrib dan isya. Selama siang kegiatan keilmuan berpindahkan ke madrasah sekitar Masjidil Haram. Dalam hal ini Syekh Mahfuz mengajarkan perbandingan hadis dan ulumul hadis, yang merupakan bidangnya.
Syekh Mahfuz mulai mengajar di Masjidil Haram sejak tahun 1890 Masehi. Syekh Mahfuz memiliki ciri khas tersendiri dalam mengkaji ilmu yang diajarkannya. Beliau sering kali menggunakan bahasa Arab yang fasih dan diselingi dengan bahasa Jawa. Hal ini tidak lepas banyaknya santri atau murid yang mengkaji kitab bersama Syekh Mahfuz adalah orang Jawa. Meskipun banyak juga santri atau murid berasal dari luar Jawa, bahkan luar negeri seperti India, Thailand, Syria, dan Malaysia. Sementara Syekh Mahfuz tidak kembali ke Indonesia, beliau memutuskan untuk tinggal di Mekah, belajar dan mengajar di sana sampai akhir hayat. Syekh Mahfuz dikenal sebagai guru yang menarik. Syekh Mahfuz memiliki pengikut sekitar 4.000 orang dari berbagai penjuru dunia. Angka tersebut didasarkan pada rentang waktu di mana beliau mengajar di Masjidil Haram, yang berjalan secara efektif sejak awal tahun 1890 Masehi hingga abad 20. Syekh Mahfuz merupakan ulama yang tingkat keilmuannya diakui oleh dunia Islam. Bukti diakuinya adalah dengan banyaknya murid atau santri yang berdatangan untuk belajar kepada beliau. Murid atau santrinya tidak hanya berasal dari tanah air Indonesia saja, tetapi juga luar negeri. Hal ini dikarenakan minat belajar dari para pemuda Asia Tenggara untuk belajar di Haramain cukup tinggi, seperti Syekh Sa'dullah Al-Maimani, seorang mufti dari Bombay, India, Syekh Umar bin Hamdan, seorang ahli hadits di Haramain, Mukri As-Syihab Ahmad bin Abdullah dari Syria, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Tanah Jawa. Jaringan transmisi ilmu pengetahuan berskala dunia ini telah menaikkan reputasi beliau. Seorang alim dari Jawa seperti Syekh Mahfuz, yang tulisannya maupun kuliahnya mendapat pengakuan dunia internasional, tidak hanya sebagai figur yang sangat dihormati tapi juga menjadi teladan. Kemasyhuran Syekh Mahfuz ini menjadi mitos yang mengakar kuat dalam masyarakat. Lebih penting lagi, para ulama dan pemimpin pesantren berpengaruh memperoleh manfaat besar dari ajaran-ajaran beliau. Syekh Mahfuz At-Tarmasi seorang ulama yang produktif dalam dunia tulis-menulis. Seluruh karyanya lebih dari 20 judul kitab yang ditulis dengan bahasa Arab. Hampir seluruh pesantren di Indonesia memakai kitabnya sebagai rujukan. Bukan hanya pesantren, bahkan universitas ternama di Timur Tengah banyak pula yang memakai kitabnya. Setelah bermukim dan mengajar ilmu di Mekah selama 40 tahun, Syekh Mahfuz wafat di Mekah pada hari Rabu, tanggal 1 Rajab 1338 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Maret tahun 1920 Masehi. Beliau dimakamkan di Makam Mekah, berdampingan dengan makam Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Lokasi tersebut berada dalam pemakaman keluarga gurunya, Sayyid Abi Bakar Muhammad Sato.